Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita dalam mengulik ini. Pada episode ini kita akan mengulik Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7-15 dengan tema Bangkitnya Hakim-Hakim antara Murka dan Cinta. Untuk mengulik teks ini dengan topik yang menarik ini, narasumber kita adalah Ibu Pendeta Ageta Putri Awijaya. Beliau di GKI Bandar Lampung. Ibu Ageta, terima kasih telah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Sama-sama, Kak Tika. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Ibu Pendeta Ageta saat ini melayani sebagai pendeta di GKI dengan basis pelayanan GKI Bandar Lampung. Jadi terima kasih sekali lagi terhubung via Zoom, tapi bersedia berbagi bersama kita para pemirsa Ngulik Alkitab. Kita awali ngulik kita dengan doa oleh Ibu Pendeta Ageta. Silakan Ibu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh syukur Tuhan, kami datang kepadamu dan kami menyiapkan hati dan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Kami tahu ada jurang pembatas yang jauh yang membuat kami sulit untuk memahami Alkitab, dan kami mohonkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami agar kami boleh mendalami apa yang sebenarnya mau Tuhan sampaikan bagi diri kami, dan pada akhirnya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami mempercayakan waktu dan kesempatan serta diri kami ini. Amin. Amin. Saya akan bacakan Hakim-Hakim 3 ayat 7-15. Silakan para sahabat menyimak ataupun memperhatikan Alkitab yang mungkin saat ini ada di tangan para sahabat sekalian. Hakim-Hakim 3 ayat 7-15. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Risataim. Lalu amanah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Nah, itulah teks yang akan kita ulik pada kesempatan ini. Kali ini, di episode ini, dengan Ibu Ageta Awijaya sebagai narasumber kita akan melihat kitab Hakim-Hakim. Nah, pertanyaan saya membuka ngulik Alkitab nih, Bu Ageta. Apakah kitab Hakim-Hakim ini ya, sesuai namanya ini, memang hanya berisikan kemunculan para hakim-hakim di Israel dan peran mereka bagi kehidupan Israel, apa yang mereka lakukan, atau bagaimana sebetulnya? Silakan Bu Ageta. Ya, terima kasih Kak Tika. Jadi ini tentang kitab Hakim-Hakim ya. Kalau kita baca sepintas, mungkin kitab Hakim-Hakim ini rasanya kayak politis banget gitu ya, dan hanya menceritakan tentang sejarah, tentang urutan siapa-siapa aja sih yang waktu itu menjadi pemimpin di Israel. Dan lebih lagi kalau kita mau baca beberapa bagian di belakang, mungkin yang akan kita dapatkan kesannya itu adalah bahwa kok kitab ini penuh dengan kekerasan ya. Menurut saya, selama saya baca teks-teks Alkitab, ini pendapat personal ya, kitab yang paling berani menuliskan kisah-kisah yang sadis
itu kitab Hakim-Hakim ini gitu. Tapi apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Hakim-Hakim ini hanya berisi uh, tentang dunia politisnya zaman Israel dulu atau bahkan tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalamnya? Tentu tidak gitu. Kalau misalnya kita amati, uh, tetap ada pesan teologis bahkan yang sangat mendalam yang mau disampaikan oleh penulis kitab Hakim-Hakim ini. Mungkin bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menyimak video ini dan pernah belajar teologi mungkin masih ingat ya bahwa kitab Perjanjian Lama atau kitab Ibrani itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu kitab Taurat, 5 kitab pertama. Kemudian yang kedua itu kitab para nabi, Neviim, dan juga kitab tulisan-tulisan. Nah, kalau kitab para nabi ini kan dibagi lagi nih, ada nabi-nabi terdahulu dan terkemudian. Yang terkemudian itu pas bangsa Israelnya sudah uh, mengalami pembuangan, terus juga sejak raja-raja lah, sejak para raja itu memerintah. Dan kalau yang para nabi yang terdahulu, nah ini para nabi ini dipanggil waktu itu ya, tidak selalu disebutkan namanya itu nabi gitu, tapi mereka ini bisa juga dalam diri para hakim itu sebenarnya itulah nabinya. Contohnya kan Deborah ya, mereka dibilangnya Deborah ini nabi ya, tapi juga hakim. Nah, kitab Hakim-Hakim ini termasuk ke dalam kitab nabi-nabi awal. Dan ciri khasnya kitab para nabi semuanya itu adalah mereka mau menyampaikan tentang kesetiaan Allah yang melampaui kejahatannya manusia. Jadi berita-berita pertobatan, berita-berita pengampunan, kenapa itu yang kayaknya sering banget kita dengar sebagai pesan teksnya kitab-kitab para nabi ini, itu karena ya memang yang mau disampaikan, oke lah manusia jahat, tapi Allah masih mau mengampuni loh. Semuanya seperti itu. Jadi tidak heran kitab-kitab para nabi ini, termasuk juga hakim-hakim, itu biasanya diawali dengan menceritakan kisah kejahatannya manusia, kisah penderitaan mereka, kisah pokoknya kesalahan-kesalahan mereka yang membuat akhirnya mereka jadi menerima ganjaran dari kesalahan itu sendiri. Tapi kemudian di akhir selalu ditutup dengan narasi pengharapan. Demikian juga kitab Hakim-Hakim. Jadi kitab ini tuh awalnya menceritakan betapa jahatnya Israel dulu gitu ya, dan bahkan makin hari makin jahat. Jadi kuncinya atau ciri khasnya kitab Hakim-Hakim secara khusus itu kalau kita boleh garis bawahi itu dekadensi, penurunan dari yang jahat tapi masih mending, sampai lama-lama jahat sekali, tapi toh di tengah kejahatan yang makin lama makin parah itu pun Allah masih memberikan pengharapan dan pengampunan. Itu yang bisa kita amati dari kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan. Dan ibarat kata kalau misalnya kita lihat para pemimpinnya pun juga kan sebenarnya bukan pemimpin yang sempurna banget ya. Maksudnya selalu ada kekurangan gitu. Kita bisa sebut Yefta, Gideon, Simpson. Nah, itu kan kayaknya orang-orang yang agak-agak bermasalah gitu ya. Dan itu yang jadi pemimpin mereka gitu. Jadi kenapa kok penulis Hakim-Hakim tuh sampai ngejelasin tentang bagaimana para hakim yang sebenarnya dihormati itu punya masalah. Karena yang mau disampaikan adalah Allah tuh sampai bekerja sama orang bermasalah aja mau loh. Hanya demi menyelamatkan umat yang dikasihinya. Kira-kira seperti itu. Itu sangat menarik dan saya pikir lebih ke arah bukan sekadar menarik gitu, bahwa itu memberikan ruang bagi kita karena kita pun kan tidak sempurna ya. Saya mencatat bahwa Allah mau bekerja sama dan orang-orang yang bermasalah untuk menyatakan kasih setianya. Itu sangat powerful buat kita, dan saya pikir kita semua bisa dirangkul di dalam pernyataan demikian. Oke, kita lanjutkan.
kitab Hakim-Hakim mengisahkan kasih setia Tuhan kepada umat Israel yang justru tidak setia begitu. Juga menerangkan seperti barusan disampaikan bahwa Allah bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sempurna untuk menyelamatkan umatnya begitu. Nah, ada catatan saya di sini Bu Ageta, barangkali juga para pemirsa menyadari ini bahwa tidak seperti imam dan raja biasanya ya, posisi mereka itu diteruskan kepada anak mereka atau keturunan mereka. Hakim tidak demikian. Dua hakim yang kita bahas kali ini ada Otniel dan Kenas begitu, ada Otniel dan Ehud, nanti dijelaskan oleh Ibu Ageta. Nah, mereka ini dari dua suku yang berbeda dan dengan ada perbedaan juga. Nah, apa yang khusus dari kedua orang ini Bu Ageta? Silakan. Oke, kita masuk ke Otniel dan Ehud ya, yang jadi dua tokoh dalam pembahasan kita sekarang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan kan, kitab Hakim-Hakim itu kan isinya dekadensi tuh, penurunan kondisi bangsa Israel. Dan kalau kita amati Otniel dan Ehud ini kan adanya di awal ya, di pasal ketiga. Berarti kita bisa ambil catatan bahwa Otniel dan Ehud ini termasuk hakim-hakim yang awal-awal nih memerintah di Israel. Dan karena itu mereka sebenarnya dibanding para hakim yang lain itu masih yang gak jahat-jahat amat gitu, masih yang mendingan lah dibanding nama-nama yang tadi saya sebutkan. Karena mereka waktu memerintah itu pun kondisi bangsa Israel tuh masih belum jauh-jauh banget dari masa ketika mereka sampai di tanah perjanjian dengan pertolongan Allah. Dan Otniel dan Ehud itu kalau kita amati juga kan masa memerintahnya cukup lama ya, dibanding yang lain tuh cuma 20 tahun, 20 tahun. Yang agak lebih lama sedikit walaupun nggak ditunjukkan tahunnya itu kan Gideon yang sampai rambutnya putih. Tapi selebihnya itu nggak selama mereka berdua lah. Jadi sebenarnya mereka ini termasuk hakim yang boleh dikatakan relatif lebih baik daripada teman-teman yang lain. Maksudnya para hakim setelah mereka gitu ya. Dan dari mereka berdua, baik persamaan mereka maupun perbedaan mereka, tadi sebagian sudah disampaikan Kak Tika ya, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, kita bisa belajar dari mereka. Dan mungkin untuk mempermudah pembelajaran kita, saya sampaikan bahwa hari ini kita bahas 3 hal aja deh ya, jangan banyak-banyak. 3 halnya udah cukup, ini nih lumayan nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita akan berfokus pada kejahatan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian kita juga mau lihat sebenarnya sosok-sosok seperti apa sih Otniel dan Ehud. Kita mau lihat mereka berdua secara lebih dekat. Dan tentu yang kita mau perhatikan, kenapa sih kok penulis menyampaikan kisah tentang mereka berdua, apa pesan yang mau disampaikan di sana, dan harapannya dari sana kita punya sumber yang lebih dalam untuk mengembangkan dan menumbuhkan kehidupan beriman kita. Oke, jadi ada 3 hal ya yang menjadi fokus kita di ngulik ini, di ngulik kita Bangkit Hakim-Hakim antara murka dan cinta. Kita akan melihat kejahatan apa yang dilakukan oleh Israel, kemudian kita akan melihat Otniel dan Ehud yang menjadi hakim, dan kemudian pesan yang disampaikan oleh penulis. Oke, Bu Ageta, kita mulai dari urutan yang mana nih? Kita bahas dari kejahatannya dulu aja. Baik. Jadi kita bisa melihat di ayat yang ke-7 dan 8 ya, bahwa orang-orang Israel itu melakukan kejahatan, apa yang jahat di mata Tuhan. Dan di sana meskipun tidak disampaikan secara persis praktiknya apa, kan karena ini ada 2 koma ya, jadi maksudnya ada 2 kali tanda koma gitu. Jadi waktu saya membaca teks ini, yang saya tangkap adalah pertama, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu satu. Yang kedua, mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan kemudian juga mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Itu di ayat 7 ya. Memang ungkapan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan itu udah kayak kode bahwa itu penulis Hakim-Hakim mau mulai cerita baru. Jadi ini seperti awalan yang nanti di teks berikut-berikutnya dalam Hakim-Hakim juga akan ditemukan. Tapi memang persisnya tindakannya apa tidak dijelaskan, tapi bisa jadi yang tanda koma berikutnya ini yang mau disampaikan bahwa itulah kejahatannya, yaitu mereka melupakan Allah dan mereka beribadah pada para Baal dan para Asyera. Dan kalau kita amati, emang melupakan Allah itu
kenapa kok dianggap sebagai satu kejahatan? Itu mungkin kita bisa lihat catatannya dari kitab Ulangan 8. Saya boleh minta Kak Tika untuk bacakan yang ini ya? Boleh, boleh. Ulangan 8 ayat 11 dan 18 sampai 20. Sambil Kak Tika membuka, mungkin saya mau sharing sedikit bahwa ini tips sih. Kalau kita mau baca kitab Hakim-Hakim dan mau menemukan jiwanya, maksudnya jiwa dari teks ini, lebih bagus kalau kita membacanya bersandingan dengan kitab Ulangan. Karena apalagi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang suka baca Alkitab dari awal sampai habis gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau baca kitab Hakim-Hakim tok itu rasanya ini kekerasan doang. Tapi ketika kita baca Hakim-Hakim sambil kita lihat Ulangan, kita akan sadar bahwa yang mau disampaikan oleh penulis Hakim-Hakim itu adalah sudah betapa jauh bangsa Israel itu melupakan Allah dan perjanjian dengannya. Dan di Ulangan 8 ayat 11 juga 18 sampai 20 dilanjutkan ke situ. Itu nanti kita akan lihat sama-sama. Boleh minta tolong Kak Tika? Tips menarik dari Ibu Pendeta Agatha ya, sudah disampaikan tadi kalau membaca Hakim-Hakim jangan lupa supaya juga melihat, memperhatikan Ulangan supaya mendapatkan gambaran yang lebih baik. Saya bacakan Ulangan 8 ayat 11 lalu nanti lanjut di 18 sampai 20. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 18 sampai 20. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi warningnya udah ada di depan ya. Peraturannya, perintahnya udah ada. Allah sendiri lagi yang minta jangan lupakan aku ya gitu. Dilupain. Sakitnya tuh di sini. Oke, baik. Bagaimana kejahatan Israel nanti dampaknya pada kehidupan mereka, kita akan simak setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Ibu Pendeta Agatha Putri Wijaya yang terhubung via Zoom dan beliau berada di Bandar Lampung. Saat ini kita sedang mengulik Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7-15 dengan tema bangkitnya Hakim-Hakim antara murka dan cinta. Kita lanjutkan ulikan kita tadi yang sudah sangat menarik, penjelasan mengenai apa ini kitab Hakim-Hakim dan apa concern dari penulis. Kita tadi di penghujung segmen pertama juga Ibu Agatha sudah menjelaskan pada kita bahwa Israel ini melakukan kejahatan begitu. Nah, kita lanjutkan mengulik hal ini. Tadi Bu Agatha menjelaskan bahwa
salah satu hal dan membaca Hakim-Hakim tadi diingatkan juga disandingkan dengan Ulangan supaya mendapatkan gambaran yang lebih baik gitu ya. Nah, Israel ini melupakan Tuhan. Ketika melupakan Tuhan ini kan kita tahu bahwa ada relasi di antara yang sangat dekat antara Israel dengan Tuhan, bukan sekadar ciptaan dan pencipta begitu ya. Nah, ketika Israel melupakan hubungannya dengan Tuhan, maka melupakan perjanjian yang sangat erat itu. Ada yang terburuk saya kira begitu ya, dari pembacaan saya juga begitu, bahwa ketika melupakan Tuhan, maka Israel sebenarnya melupakan identitasnya, bahwa dia ini umat Tuhan, dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Nah, pertanyaan saya ke Ibu Agatha membuka segmen kedua ini. Ketika Israel lupa Tuhan, melupakan Tuhan sih kan, kalau melupakan berarti dia memilih begitu ya. Dan kemudian artinya juga melupakan identitasnya sebagai umat Tuhan yang sudah dikuduskan, itu ditebus begitu. Apa sih yang terjadi atau dilakukan pada Israel? Tadi Ibu Agatha menyebut tentang dekadensi. Separah apa dekadensi Israel ketika melupakan identitasnya sebagai umat Tuhan? Silakan Bu Agatha. Baik, jadi ini dekadensi tahap 1 ya kan? Baik, masih awal. Ketika Israel melupakan Tuhan, itu kan berarti tadi Kak Tika juga udah sampaikan, Israel melupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Perjanjian yang sakral, yang tentu dibangun dari kesepakatan karena kasih gitu. Allah yang mengasihi Israel, yang mau memanggil Israel sebagai umatnya, dan juga Israel yang merespons panggilan Allah itu untuk menjadi umat yang menyembah Allah gitu di dalam kehidupan mereka. Dan ketika hal ini dilupakan, kalau tadi kita review lagi Ulangan pasal 8 ayat 19 ya, itu kan dikatakan bahwa dengan Israel melupakan itu, saya bacakan lagi aja ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya, aku akan memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa gitu. Dan terbukti ketika tadi di bacaan kita umat Israel menyembah Baal dan Asyera, pada akhirnya kebinasaan itu terlihat dari penjajahannya bangsa lain terhadap mereka. Jadi sebenarnya tadi yang Kak Tika sampaikan tentang identitas itu memang penting sekali gitu. Ketika seseorang atau sekelompok orang melupakan identitasnya, dalam hal ini ketika bangsa Israel melupakan identitas mereka sebagai umat Allah, mereka bukan cuma lupa diri mereka gitu ya, mereka lupa perjanjian mereka, mereka lupa siapa Allah mereka. Pada akhirnya ada bangsa lain yang kenal identitasnya sendiri nih, dan hidup berdampingan dengan mereka, itu kan jadi lebih mudah masuk. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kacamata, kita melihat situasi bangsa Israel dari kacamata kitab Ulangan, kita akan mendapati bahwa mereka dijajah, itu bukan karena semata-mata bangsa sekitarnya itu jahat saja gitu ya, tapi karena mereka sendiri juga nggak kenal siapa diri mereka. Jadi diajak masuk, maksudnya diajak ngikut itu ya hayu-hayu aja gitu, sampai akhirnya tanpa sadar mereka dijajah selama 8 tahun. Kalau yang pertama, yang berikutnya oleh Moab 18 tahun. Itu kan berarti nggak kapok-kapok ya, masih lupa-lupa juga gitu. Dan dari kisah mereka itu kayaknya kita juga jadi bisa melihat bahwa situasi yang sama itu masih mungkin juga terjadi sampai hari ini kan. Ketika kita melupakan identitas kita, misalnya kalau kita ya bicara tentang pergumulan anak-anak muda sekarang begitu, yang mungkin karena satu dan lain hal merasa belum terlalu perlulah menumbuhkan kehidupan berimannya gitu, ngapain sih sok suci banget gitu ya. Ya tentu bukan mau jadi sok suci juga, tapi ketika intinya ketika mereka melupakan diri mereka sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, itu dengan mudahnya berbagai tantangan, godaan, atau juga mungkin tekanan hidup itu membuat mereka jadi terhilang atau binasa gitu ya. Jadi sebenarnya mengingat, lagi-lagi ya, mengingat itu penting sekali. Mengingat siapa diri kita, mengingat siapa Allah kita, dan mengingat relasi seperti apa yang kita miliki dengan Dia. Oke, Bu Agatha, saya menangkap begini ya, bahwa identitas itu sangat penting. Kalau itu bagi tanaman atau pohon, identitas itu semacam root ya, akar. Jadi kalau itu akarnya kuat, dia walaupun angin kencang,
pengaruh dari orang lain, katakan dia tidak akan goyah, tidak akan tumbang. Tapi kalau identitasnya itu memang kabur, akarnya itu nggak kuat, langsung tumbang begitu. Begitukah? Atau bagaimana? Iya, betul-betul. Dan kita kan nggak bisa mengharapkan hidup kita ini nggak ada anginnya kan. Pasti ya namanya kesulitan nggak diharapkan aja datang gitu. Dan disitulah sebenarnya penghayatan akan diri kita sebagai umat yang dikasihi Allah itu akan menopang kita di dalam situasi yang seperti itu gitu. Dan Israel ini kayak jadi contoh sebaliknya. Jadi karena mereka melupakan Allah ketika hidup mereka udah bisa dibilang udah lumayan enak ya di tanah perjanjian, ternyata itu membuat mereka jadi jatuh ke dalam kebinasaan. Dalam hal ini mereka dengan mudah dijajah bangsa lain dan mereka menyembah Baal dan Asyera. Baal dan Asyera itu dewa ini sepasang, Kak. Jadi orang-orang zaman dulu percaya, bahkan sebelum ini di kepercayaannya orang Mesir kuno juga begitu, bahwa dewa-dewa ini maksudnya Baal dan Asyera ini suami istri, dan mereka sebagai pasangan itu melahirkan lagi 70 dewa lainnya yang punya tugasnya masing-masing. Mungkin ada yang dewa pemanggil hujan, jadi nanti kalau bangsa Israel tanahnya kering, udahlah daripada berdoa kepada Allah ya sama si dewa yang memberikan hujan ini aja gitu. Terus juga kalau mereka pengen apa, misalnya pengen lumbungnya banyak gandumnya lah, pengen makmur, mereka udah tinggal minta aja tuh ke yang mana-mana. Dan pada akhirnya ya mereka lupa bahwa mereka ini sebenarnya punya Allah juga loh. Oke, menarik sekali tadi Ibu Pendeta kita juga menjelaskan ya bahwa mereka udah mulai semacam settle ya di tanah yang baru ini. Jadi kayak saya menangkap gini, terlintas aja kayak orang kalau tantangan orang kalau udah mulai settle tuh mungkin kayak agak permisif ya. Itu yang dilakukan oleh Israel ini. Jadi udahlah hidup udah nyaman, jadi nggak apa-apa lah ngikut dikit begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Israel melupakan Tuhan. Mereka melupakan identitas mereka karena udah mulai settle nih. Jadi tidak mungkin kita menghindari bahwa kita berjumpa dengan orang lain. Sama dan kita umat Tuhan hari ini di abad 21 begitu. Kita masih berjumpa. Nah, tapi yang parahnya adalah ketika mereka lupakan identitas mereka. Mereka sudah dijelaskan Bu Agatha tadi. Mereka menyembah Baal dan Asyera yang dianggap sebagai suami istri itu. Dan ini yang paling parahnya itu, artinya itu mengingkari perjanjian dengan Allah gitu. Dan ada konsekuensi. Dan itu sangat-sangat tidak enak begitu. Nah, ini nih yang saya mau minta Ibu Agatha nih. Konsekuensinya apa sih Bu Agatha ini? Dan kemudian sekaligus nih, mengapa melupakan Allah dianggap sebagai satu kejahatan dan dosa? Silakan Bu Agatha. Iya, mungkin saya balik aja ya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu baru yang pertama. Boleh, silakan. Kenapa sih kok kayaknya melupakan Allah itu dianggap sebagai satu kejahatan? Ya namanya orang lupa gitu ya, kan banyak juga orang bilang ya lupa kan nggak sengaja gitu. Nah, khilaf. Iya, mungkin supaya kita lebih mendapat gambaran tentang melupakan ini, kita kembali lagi ke situasi pada masa itu ya. Jadi sebenarnya melupakannya bangsa Israel itu bukan seperti kita sekarang lupa matiin kompor gitu atau lupa kunci pintu. Ini lebih ke melupakan yang dengan sengaja, dan setelah mereka sadar bahwa mereka melupakan juga mereka nggak mencari cara untuk kembali. Dan itu terbukti justru kan dari dekadensinya situasi ketika kitab Hakim-Hakim ini ditulis gitu ya. Yang paling parah itu mungkin kalau yang bisa saya sampaikan ada pada ceritanya Yefta gitu ya. Yefta itu kan seperti kita tahu dia anak Gilead tapi ibunya perempuan sundal. Kemudian dia diusir dari rumah, dan pas dia sudah ada di luar rumah dia jadi bergabung dengan para perampok gitu. Lalu karena dia dianggap punya kekuatan dan juga punya massa yang berani mati gitu ya, akhirnya mereka dipanggil lah oleh para tua-tua Israel untuk memimpin perang melawan Bani Amon waktu itu ya. Dan setelah perang itu berhasil, kayaknya awal bukan Amon deh, tapi Amon itu yang terakhir justru. Jadi mereka melakukan beberapa kali perang, dan kemudian berhasil terus kan, sampai akhirnya yang terakhir itu ketika Yefta agak ragu-ragu, kayaknya saya nggak cukup kuat untuk mengalahkan suku ini. Akhirnya Yefta bernazar kan, dan ketika dia bernazar, apa yang dinazarkan? Apapun yang masuk
ke dalam pintu rumahku, begitu aku menang perang gitu ya, begitu aku kembali, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Di sini sebenarnya aneh gitu ya, karena kalau Yefta betul-betul tahu sejarah Israel, dia akan melihat bahwa Allah Israel itu tidak berkenan pada persembahan korban manusia. Ceritanya sudah sangat jelas kita lihat dari kisah persembahan Ishak gitu ya. Kalau Allah emang sengaja mau bahwa kita ini saling mengorbankan ya, ya pasti Ishak udah disembelih di situ. Tapi kan lewat cerita itu sebenarnya Allah mau menyampaikan pada Abraham bahwa ini loh bangsa-bangsa lain itu punya tradisi ini, tapi khusus kita enggak. Makanya Ishak itu digantikan dengan kambing domba yang sudah disediakan Allah. Dan sudah sebegitu panjangnya sejarah, hal itu terulang lagi oleh Yefta ketika dia mau menazarkan sesuatu, tapi dia justru menazarkan sesuatu yang Allah itu nggak suka. Berarti kan dia nggak kenal-kenal banget dengan Allahnya. Ini ibarat kata ya, kalau saya kasih analogi, ini seperti kayak orang udah selingkuh nih, kan Yefta selingkuh dari Allah ya. Tapi kemudian balik lagi, tapi ketika si pasangannya ini ulang tahun, dia kasih hadiah kesukaan mantannya, mantan selingkuhannya. Itu gimana coba kan? Ya meskipun di kitab Hakim-Hakim sudut pandang Allah nggak disampaikan di situ, tapi rasanya itu menyakitkan lah bagi Allah. Bukan hanya soal dia mempersembahkan anak semata wayangnya, tapi persembahan korban berupa manusia ini kan nggak seturut dengan kehendak Allah ya. Jadi ini satu pelanggaran yang sebenarnya luar biasa yang dilakukan oleh seorang hakim yang sudah diberi kemenangan oleh Allah. Dan dari cerita itu di belakang-belakangnya juga masih lebih parah lagi ya, sampai ada perempuan yang diperkosa dan disembelih jadi 12 lalu dibagikan tubuhnya ke suku-suku Israel. Itu melambangkan betapa barbarnya orang Israel dulu, dan sebegitunya lah mereka sudah menyakiti hati Allah. Oleh karena itu konsekuensinya, ini saya jawab pertanyaan yang pertama berarti ya, Allah murka. Jadi kalau kita baca di ayat 8 tadi, Hakim-Hakim 3 ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Murka di sini kalau di bahasa aslinya itu mukanya Tuhan tuh merah, jadi merah. Nafasnya menderu gitu terhadap Israel, sehingga ia menjual mereka. Nah, bagian ini agak mengganggu sih, kok bisa-bisanya Tuhan menjual gitu ya tadi Kak Tika sampaikan. Tapi ya itu, yang dilakukan oleh Israel itu memang sudah sebegitu parahnya. Dan mungkin kita bisa lihat ini sebagai bahasanya penulis ya. Kalau zaman dulu kan ketika seseorang mengikat perjanjian dengan orang lain, dan perjanjian itu dilanggar, itu pada akhirnya ya pihak yang merasa dilanggarin itu juga boleh gitu akhirnya mengikatkan perjanjian dengan yang lain lagi gitu. Maksudnya perjanjian itu jadi nggak berlaku. Nah, ketika Allah dikatakan oleh penulis menjual bangsa Israel, itu maksudnya adalah perjanjian Allah dengan Israel yang sudah dilanggar oleh Israel itu jadi akhirnya nggak berlaku. Sebuah konsekuensi yang sangat mengerikan ya, saya kira, ketika orang lupa dalam hal Israel, ketika mereka melupakan identitas mereka sebagai Allah. Tadi Ibu Agatha menjelaskan tentang tindakan Yefta, dan setiap kali saya membaca tentang Yefta itu kesan mengerikan itu begitu kuat saya tangkap begitu. Dia merasa mengenal Allah, dia merasa mempersembahkan yang terbaik pada Allah dengan mengorbankan anaknya, tapi sesungguhnya itu bukan yang dikehendaki Allah. Jadi kita bisa melihat kesalahpahaman itu karena melupakan Tuhan yang tadi itu ya. Baik, kita melanjutkan. Melupakan Tuhan berakibat sangat buruk, sudah ditunjukkan tadi antara lain apa yang tindakan Yefta dan memutilasi tubuh seorang perempuan dan dikirimkan ke suku-suku. Itu sama sekali tindakan yang tidak dibenarkan bahkan di masa kita sekarang. Nah, buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri, dalam hal ini Israel, dan ini perlu pertolongan. Kebayang kalau setiap orang berperilaku seperti Yefta atau memperlakukan perempuan itu pasti bukan kehidupan, tapi kebinasaan. Itu tadi dikatakan teks kita juga ya. Nah, dan juga sebagai orang-orang percaya kita mengamini bahwa yang bisa menolong di sini hanya Tuhan begitu, untuk menyelamatkan kita dari kerusakan yang lebih parah bahkan permanen begitu ya. Nah, Ibu Agatha,
dalam kondisi yang sedemikian parah, melupakan Tuhan, melupakan identitas, sehingga tidak tahu lagi apa yang bisa dijajah secara nilai oleh orang lain, atau dilakukan oleh Jefta begitu. Apa yang Tuhan perbuat untuk menolong manusia, menolong Israel, supaya tidak makin parah, bukan hanya panjang, tapi permanen kan kalau tidak diintervensi. Apa yang Tuhan lakukan? Ya, jadi dari kisah Hakim-Hakim 3 ini kita justru bisa melihat ya Kak Tika, bahwa semarah-marahnya Tuhan, marahnya itu masih ada akhirnya juga. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau suatu perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak, kan perjanjian itu sebenarnya jadi nggak berlaku lagi. Tapi di sini kita justru melihat bahwa Allah ternyata nggak rela loh ketika perjanjiannya dengan umat Israel itu justru jadi nggak berlaku lagi. Terbukti bahwa ketika orang Israel itu berseru kepada Tuhan di ayat 9, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel. Jadi di sini kita bisa mendapat pesan, kalau tadi judul kita adalah antara murka dan cinta, yang ternyata kan cintanya yang lebih besar ya. Jadi bangkitnya para hakim ini menjadi bukti bahwa ya cinta Tuhan itu ternyata masih mengalahkan murkanya. Jadi mereka dipanggil dalam situasi seperti itu untuk menyelamatkan bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan. Dan para hakim ini memerintah dengan cara mereka pertama memang mengembalikan situasi Israel jadi stabil ya. Mereka mengalahkan siapa yang menjajah Israel, dan kemudian mereka memimpin sebagai hakim. Jadi mereka seperti kepala suku lah, mereka yang mengatur juga stabilitas di sana, dan juga mereka termasuk juga memimpin perang dalam hal ini karena orang Israel dalam kondisi dijajah ya. Dan ukuran waktu di sini kan kita lihat ada 8 tahun, ada 18 tahun, itu sebenarnya bukan diduga kuat ya, bukan urutan waktu yang sebenar-benarnya, tapi ini simbol sebetulnya. 8 tahun itu menyimbolkan, kalau 7 itu kan angka satu siklus sabat ya selesai. Jadi angka yang ke-8 itu seperti awal yang baru. Jadi 8 tahun yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan tuh udah menyerahkan mereka ke Kushan Rishatayim, udah ibaratnya udah satu siklus selesai loh. Jadi Tuhan kayak mau menyampaikan bahwa yang udahlah kita mulai lagi yang baru sekarang. Dan 18 tahun itu pun kalau kita perhatikan Ehud, karena hari ini ada 2 tokoh ya, 18 tahun itu juga simbol karena kalau menurut bangsa Israel angka 18 itu simbol kehidupan. Bahasa Ibrani-nya kan Chai. Kalau kehidupan itu kan Chaim ya. Jadi angka ini juga angka yang menunjukkan satu siklus hidup di mana kalau orang udah sampai di sana, dia sudah diberi kebebasan dari bondage, dari ikatan, entah itu di keluarga atau misalnya dia sebagai budak begitu. Nah, dua urutan waktu, dua keterangan waktu ini memberikan kita pemahaman bahwa setelah satu siklus berlalu, ini siklus yang baru di mana Allah menyelamatkan mereka. Dan hari ini kita dapat 2 tokoh kan ya, Otniel dan Ehud. Kalau kita perhatikan keduanya, ada yang menarik pastinya. Jadi 2 tokoh ini sebenarnya 2 tokoh yang sungguh berbeda latar belakangnya. Kalau Otniel, karena dia masih jadi hakim yang di awal sekali begitu ya, dia masih punya keturunan, masih punya ikatan keluarga dengan Kaleb yang dulu bersama-sama dengan Yosua mengintai. Jadi dia itu anak dari adiknya, Kenas ya. Dan mungkin karena orang Israel zaman dulu percaya bahwa darah pemimpin itu diturunkan gitu. Terlebih kan suku Yehuda ya. Yehuda kan gitu banget dari Daud ke Yesus. Nah, akhirnya Otniel lah yang didaulat sebagai hakim yang pertama. Dan menariknya setelah Otniel selesai menjadi hakim gitu ya, sudah meninggal selama 40 tahun dia di sana, muncullah Ehud. Ehud ini bukan dari suku Yehuda, tapi dari suku Benyamin. Dan
Ehud ini kalau kita baca tadi ya, dia kidal kan. Orang Israel kan apa-apa kanan gitu, tapi ini kidal. Jadi sebenarnya dia juga dari awal mungkin saya bayangin gitu ya, begitu Ehud yang jadi hakim tuh orang pada ini nggak salah nih gitu. Tapi dan terlebih ceritanya dulu dia itu kan lebih dekat dengan orang Moab ya. Jadi orang Moab itu orang Israel itu dulu kalau mau memberi upeti ke orang Moab itu lewat Ehud. Tapi justru posisinya inilah yang menguntungkan buat dia sehingga dia bisa membunuh Raja Moab, Eglon, itu tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi betul bahwa Tuhan itu memakai orang dari berbagai latar belakang dan ketika Tuhan memilih itu ada plannya gitu, ada rancangannya sehingga pilihannya itu nggak acak, nggak random, tapi ada maksud di balik itu dan dalam hal ini Ehud dan Otniel lah yang dipercaya menjadi pemimpin Israel. Baik, kita jeda dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mustika Hulu dan bersama narasumber kita Ibu Pendeta Agiata Putri Awijaya yang terhubung bersama kita via Zoom. Kita sedang mengulik Hakim-Hakim 3 ayat 7-15 dengan tema Bangkitnya Hakim-Hakim antara murka dan cinta. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi silakan juga jika para sahabat ingin merespons, berkomentar di kolom yang tersedia. Baik. Kita melanjutkan ulikan kita. Tadi memang agak berbobot sejarah ya, tapi kita juga mendapatkan berbagai hal dalam episode kali ini. Nah, kita lanjutkan. Otniel dan Ehud adalah dua hakim di awal kehidupan bangsa Israel setelah berada di tanah Kanaan, begitu ya. Mereka ini berkarya pada masa transisi kepemimpinan dari Yosua, dan kemudian nanti akan diantarkan kepada raja-raja. Dan seperti kita tahu masa transisi itu bukan hal yang mudah ya. Justru di situ penting sekali penanaman nilai. Kalau lolos di sana bagus, kalau enggak bisa hilang. Dan karena itu peran mereka sangat penting. Mereka menjaga stabilitas Israel dari kehancuran, terutama identitas sebagai umat Allah. Jangan kehilangan identitas di tengah kehidupan bersama dengan orang lain dan sama seperti kita hari ini. Nah, saya membuka ngulik di segmen ketiga ini Bu Ageta. Sepenting apa peran dua hakim ini, Otniel dan Ehud, di awal kehidupannya yang ingin narator atau penulis Hakim-Hakim ini ingin kita ketahui? Kalau tentang sepenting apa, tentu ini penting sekali gitu ya. Kalau tidak ada mereka, pada akhirnya ya tadi seperti Kak Atika sampaikan bubar sudah gitu, karena ini kan fondasi. Dan dua hakim pertama ini tentunya seperti membangun pola ya untuk para hakim yang berikutnya gitu. Jadi dengan hadirnya Otniel dan juga Ehud di awal-awal dan mereka mengerjakan tugas panggilan mereka dengan baik gitu ya, memastikan stabilitas Israel, pada akhirnya hakim-hakim berikutnya pun bisa melihat dari sejarah tentang ketika mereka dipanggil itu mereka harus apa. Meskipun juga kalau kita lihat dari
cerita-cerita berikutnya mereka gagal juga gitu pada akhirnya ya. Gideon udah bagus-bagus, udah sampai rambut putih ya, punya anak 70 kan, kurang banyak apa berkatnya. Akhirnya dia bangun efod itu patung dari anting-anting emas. Ya akhirnya mereka kembali lagi menyembah patung. Lalu juga tadi Yefta sudah disampaikan, Simpson ya yang kayaknya cerita hidupnya lebih mirip sinetron dibanding buku sejarah gitu. Ya mereka meskipun tidak sempurna tapi memang mereka memimpin dengan contoh yaitu Yefta dan Othniel, dan tentu bukan hanya tentang mereka tapi dari karya mereka sebagai hakim terlihat juga betapa Allah itu mengasihi bangsa Israel meskipun dia sudah berkali-kali dibuat murka oleh ketidaksetiaan Israel. Jadi kira-kira seperti itulah signifikansinya kedua tokoh kita ini gitu. Oke, jadi mereka apa ya sebagai pembangun nilai di masa transisi, masa-masa krusial itu ya. Oke, lalu ini kan saya jadi ingat ketika Bu Agita menjelaskan itu bahwa artinya nanti kan mereka menjadi pembanding untuk yang berikutnya, dan itu nilai mereka ini jadi tinggi juga ya, berat juga bagi kalau mereka lolos. Sebetulnya kalau mereka berhasil berarti nanti akan ada standar bagi yang lain, paling tidak kamu seperti Othniel atau Ehud begitu. Tapi kalau mereka tidak lolos, orang juga bisa mengatakan begitu, jangan seperti mereka, kurang lebih begitu. Nah, karena begitu saya melanjutkan pertanyaan saya Bu Agita. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kedua hakim yang pertama ini? Pertama yang pastinya kita bisa pelajari dari mereka adalah di balik agenda politisnya, diangkatnya para hakim ini sebagai para pemimpin Israel, kita melihat kasih karunia Allah yang luar biasa ya. Jadi Allah itu ternyata sudah dihianati berkali-kali oleh manusia, tapi pun ketika ditinggal itu tetap sedih gitu. Jadi kalau kita membayangkan tentang Allah menjual Israel tadi, itu kan tentu Allah ngejualnya bukan dengan ringan gitu ya. Nih siapa nih yang mau, tidak seperti itu, tapi ya dengan kecewa gitu, dengan berat hati. Dan ketika saya baca teks ini gitu ya bersamaan juga dengan ulangan, kesan yang saya dapatkan tuh kayak kok bisa-bisanya ya Allah yang sebegitu luar biasanya itu dibuat sangat tidak berdaya gitu oleh manusia. Pas kitanya meninggalkan atau melupakan Allah, ternyata dia sedih gitu. Jadi disinilah kita melihat betapa berharganya sebenarnya relasi kita dengan Allah di mata Allah. Dan oleh karena itu penting bagi kita juga untuk memberi respons yang layak gitu di dalam relasi kita dengan Allah ini. Kadang kan kita ketika beragama gitu, ini sering kali juga sih kita alami kan, kita melakukannya tuh hanya sebagai kewajiban aja gitu, karena dari lahir udah memeluk agama tertentu, kemudian udah dibiasakan untuk beribadah di hari tertentu atau memberikan apalah mungkin persembahan kah, atau dengan tradisi-tradisi dari agama lain mungkin yang lain gitu ya, berzakat dan lain sebagainya. Itu kita melakukan itu kayak karena memang udah biasa, udah seharusnya, apalagi di Indonesia yang KTP-nya harus ada agamanya, jadi kita ya beragama cuma demi formalitas saja. Tapi dari kisahnya bangsa Israel kita melihat bahwa ternyata ada yang lebih dalam, ada yang lebih penting ketika kita beragama, yaitu menghayati relasi kita dengan Allah, karena Allah sangat menghayati relasinya dengan kita. Jadi dari bangkitnya dua hakim ini kita menyadari betapa dalamnya cinta Allah yang melampaui murkanya itu, bahkan ketika kita melupakan Dia. Itu mungkin itu yang pertama dulu ya Kak. Oke, saya ingin kembali sedikit dengan apa yang Ibu Pendeta Agita sampaikan tadi, bahwa ini karena dalam relasi perjanjian kita melihatnya Allah menjual Israel. Ini supaya lebih jelas dan tidak disalahpahami. Kenapa sih Allah mesti, apa maksudnya menjual Israel, supaya para pemirsa juga bisa lebih paham tentang ini gitu. Dan mengapa Allah melakukannya? Apa setega itu sih Allah? Iya, jadi menjual ini tentu ini bahasanya penulis Alkitab ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini terjadi di masa lampau, di mana orang punya tradisi tentang perjanjian, bahwa ketika dua belah pihak itu mengadakan perjanjian, tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya perjanjiannya itu tidak
tidak ditepati, maksudnya dilanggar gitu oleh satu pihak, dalam hal ini Israel, yang satu tuh boleh melepaskan diri dari perjanjian itu. Sebenarnya kata menjual itu lebih dilekatkan pada kondisi yang seperti itu, di mana Israel itu sudah tidak setia pada Allah, mereka menyembah Baal dan Asyera. Akhirnya ketika mereka melihat bangsa lain itu sudah mau menjajah gitu, Allah juga melihat itu, Allah melihat bangsa lain udah mau menjajah mereka, akhirnya ya dilepaskan begitu ya. Jadi kalau di Alkitab bahasa yang lebih sederhana, bahasa Indonesia masa kini, itu ditulisnya yang menjual tadi itu dengan istilah membiarkan mereka dikalahkan. Tapi kalau Alkitab terjemahan baru, dia memakai kata menjual karena bahasa Ibraninya memang menjual ya, lemakor. Jadi itulah sebenarnya situasinya seperti itu gitu. Tapi pun lagi-lagi saya boleh tekankan ya Kak, silakan. Menjualnya itu nggak sampai selama-lamanya loh. Jadi Allah tuh nggak yang memutus hubungan, karena kasih setianya Allah itu kan terus-menerus sampai selama-lamanya, dan karena itu ketika ada pelanggaran yang terjadi, Allah marah, betul. Tapi itu pun bukan menjadi ending dari relasi kita dengan Allah. Malah Allah justru memberikan proses, itu ibaratnya kayak memberi waktu untuk mereka berproses selama 8 tahun kan, sampai di awal yang baru, sehingga mereka bisa kembali pada akhirnya. Karena yang Allah inginkan kan ternyata mereka bukannya putus hubungan dengan Dia, tapi kembali. Dan mungkin kalau kita refleksikan ini lagi gitu ya, dalam kehidupan beriman kita, kadang kan kita berpikir bahwa kalau kita beriman itu semuanya tuh berjalan mulus-mulus aja. Allah mengasihi kita mengasihi Allah, semuanya baik adanya gitu ya. Kita berdoa, beribadah, berkat Tuhan tumpah. Nah, jadi akhirnya kan jadi kayak iman transaksional saja begitu. Happily ever after. Iya, betul. Padahal kan kenyataannya bahkan untuk umat yang sudah mengklaim itu kan berarti dia berani mengatakan bahwa dia percaya itu gitu ya. Sebagai umat pilihan Allah, yaitu Israel, itu aja kehidupan berimannya seperti ini gitu. Jadi ketika kita mengalami kehidupan beriman yang juga naik turun gitu ya, ya itulah yang jadi kenyataan dalam kehidupan beriman. Tapi ketika kehidupan beriman kita naik turun, itu bukan Allahnya yang menyebabkan, itu kita yang tidak setia gitu. Jadi ketika kita ngerasa kok kayaknya relasi saya dengan Allah ini kering gitu ya, kok kayaknya Allah nih sedang menjual saya gitu kalau kita pakai bahasanya penulis kitab Hakim-Hakim. Mungkin ada yang mau disampaikan lewat kekeringan itu, lewat kemarahan Allah itu gitu. Mungkin ada hal yang Allah mau sampaikan sebagai kehendaknya buat kita, tapi itu tertutupi dengan keegoisan kita, dengan kepentingan kita, sehingga akhirnya kita mau datang kepada Allah aja rasanya udah nggak srek, karena sebenarnya di dalam hati kita tahu kita sedang melupakan Dia gitu. Jadi ya itulah yang mungkin kita bisa sama-sama pelajari ya dari kisah ini. Dan untuk hubungan kita dengan sesama, tentang kemarahan ini ya, kan kita bicara tentang murka dan cinta. Ada kalanya kita marah sama orang, bahkan dengan orang yang kita kasihi, dan ya itu bagian dari kehidupan ya, wajar. Kita nggak mungkin terus-menerus baik-baik saja, bahkan dengan orang yang paling kita sayang sekalipun. Tapi sebagai umat Allah yang ternyata ketika Allah marah itu kita tidak diputuskan selamanya, mungkin kita bisa belajar bahwa kalau ada kalanya kita marah, demi iman kita kepada Allah ya, jangan biarkan itu jadi akhir dari hubungan kita. Karena Allah aja yang sudah dihianati sedemikian rupa berkali-kali, punya batas untuk kemarahannya. Di sini kita lihat 8 tahun dan 18 tahun. Ya jangan sampai kita juga 18 tahun ya, karena kan kalau Allah kan timeless ya umurnya, nggak ada umurnya. Kalau kita yang ada umurnya ini jangan sampai 18 tahun lah. Tapi
dengan ukuran yang mungkin kita punya sendiri gitu ya. Kapan kita rasa udah saatnya untuk merelakan kemarahan kita, ya relakanlah begitu. Oke, baik. Ya, sebelum nanti saya meminta Ibu Agatha untuk menjelaskan apa menjadi relevansi dalam kehidupan kita masa kini, saya mau mengatakan, menangkap apa yang disampaikan Ibu Agatha bahwa mungkin kita tidak dijual dan Allah bukan dalam artian seperti menjual barang begitu, tapi bahwa ketika kesulitan melanda kehidupan kita, itu mungkin adalah sebuah proses yang Allah gunakan untuk membersihkan, memurnikan kita supaya kita ingat lagi padanya dan kita kembali lagi pada kasih yang mula-mula itu. Oke, Ibu Agatha, kita akan sudah berada di penghujung Alkitab ini. Apa yang menjadi relevansi teks ini dengan tema bangkitnya hakim-hakim antara murka dan cinta ini bagi kita? Ini kan sudah ditulis ribuan tahun lalu ya. Lalu sekarang kita berada di abad 21. Apa ini yang bisa kita pelajari relevansinya bagi kita di masa kini? Silakan, Bu. Baik, mungkin saya bagi dari sisinya masing-masing tokoh ya, dari sisi Allah gitu, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Berarti dari sana kan kita bisa menangkap bahwa meskipun ini udah abad 21 ya, kasih setia Allahnya itu ya tetap kan. Dan dengan cerita bahwa Allah yang sudah dibuat murka ini senantiasa mencari cara, bahkan rela untuk bekerja sama dengan orang-orang yang nggak sempurna juga, yang bahkan punya masalah dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Kita bisa bersyukur bahwa ternyata Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sebegitu dalamnya kasihnya pada kita. Jadi apabila seperti tadi yang saya sampaikan ya, kita mengalami pasang surut dalam kehidupan beriman, yakinlah bahwa itu bukan karena Allah berhenti mencintai kita, karena cintanya tidak pernah berhenti, tapi karena ada sesuatu yang mungkin sedang tidak sesuai, sesuatu yang kita lakukan atau kita jalani yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang kita perlu luruskan dulu nih supaya kita kembali. Karena ketika itu terjadi, Allah nggak mau berpisah dengan kita kan, tapi Allah maunya kita dengan Dia kembali selaras begitu. Kemudian kalau dari sisinya para hakim ya, para hakim ini kan sebenarnya kan nabi-nabi awal tadi seperti yang disampaikan, dan tugasnya para nabi, maksudnya panggilannya ketika seseorang menjadi nabi itu ada dua. Kalau menurut Abraham Hessel dalam bukunya The Prophets, tugasnya nabi itu ada dua. Yang pertama, ia perlu berbela rasa dengan penderitaan manusia, jadi dia perlu punya perasaan tergugah ketika orang lemah dianiaya, ketika yang kuat itu tidak peduli bahkan menindas begitu ya, ketika orang-orang itu tidak merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi yang kedua, tugasnya itu adalah bersimpati pada keresahannya Allah. Jadi nabi-nabi itu urusannya bukan sama manusia aja gitu ya. Ketika para nabi itu menubuatkan masa depan, itu urusannya bukan membuat masa depan menjadi seperti yang kita inginkan, bukan. Tapi ketika mereka bernubuat, mereka juga menyampaikan keprihatinannya Allah, keresahannya Allah, dukanya Allah, ketika segala sesuatu itu tidak berjalan sebagaimana yang jadi kehendaknya, dan manusia itu melupakan Dia. Jadi ketika para nabi itu bernubuat dan melakukan tugasnya, ada dua pihak yang mau reconcile, yang mau diperdamaikan. Dan seperti yang kita hayati, kita semua ini kan juga tentu dipanggil untuk menjadi imam dan nabi ya, kan katanya kita imamat am, dan kita juga punya panggilan untuk berbela rasa dengan orang lain, tetapi juga memahami perasaan Allah gitu. Ketika panggilan itu tiba pada kita, kiranya kita bisa melakukannya gitu. Jangan punya excuse bahwa kita nggak sanggup, atau kita mungkin masih punya urusan dengan diri kita sendiri, masih sibuk gitu ya. Bahkan yang punya masalah dengan diri sendiri aja, sama Allah nggak apa-apa kok diajak kerja sama. Jadi sebenarnya itu bukan alasan. Betul. Itu dia. Itu dari sudut hakim-hakimnya ya, dan dari sudut Israelnya gitu. Kalau kita membayangkan diri kita sebagai umat yang saat ini sedang dalam situasi
diabaikan oleh Allah karena kita merasa ada satu dua hal yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendaknya. Mungkin saatnya ini kita kembali gitu. Atau juga ketika kita merasakan kita yang jadi Allahnya gitu ya, kita yang lagi marah dengan seseorang yang kita kasihi gitu. Mungkin kita perlu kasih batas, kita mau sampai kapan nih marahnya, karena kita juga nggak diperlakukan semena-mena selamanya kan, maksudnya oleh karena kita melukai perasaan Allah. Jadi itu juga boleh jadi pembelajaran buat kita. Baik. Terima kasih Ibu Pendeta Agatha atas ulikan yang disampaikan di ngulik episode ini. Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi para pemirsa yang saat ini bersama kita. Sahabat, sebelum menutup ngulik kita ditutup dalam doa, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama bahwa karena ini saya kira penting sebagai reminder bagi kita bahwa Allah mau bekerja sama dengan siapapun, bahkan orang-orang yang memiliki kelemahan dalam dirinya, bahkan memiliki masalah, untuk dipakai sebagai alat yang untuk menyatakan kasih setianya. Jadi itu juga include kita di dalamnya. Mungkin kita memang tidak sempurna sama sekali. Ibu Pendeta Agatha, saya juga mengakui kami tidak sempurna, tapi selama kita memberi diri untuk dipakai oleh Allah, yakinlah bahwa kita bisa menyampaikan, melakukan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Jadi mari memberi diri untuk itu. Yang kedua, kita diingatkan melalui kitab Hakim-Hakim ini bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya, dan Ia tidak pernah berhenti mencintai kita. Bukankah ini kabar baik yang sungguh menguatkan kita di tengah-tengah dunia ini, ketika kita pikir tidak ada yang berpihak pada kita, tapi ternyata Allah selalu berpihak pada kita. Oleh karena itu, mari kita kasihi diri kita, tetapi pada saat yang sama tadi kita diingatkan juga bahwa ayo kita mengasihi orang lain. Kalau selama ini kita marah pada orang lain dan kita biarkan matahari sudah hampir terbenam, mungkin kali ini kita diingatkan juga seperti Allah tidak selama-lamanya marah. Kita boleh memberikan pengampunan untuk kedamaian kita, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan saya kira ini juga penting untuk kita ingat, betul kita adalah umat Allah, tetapi juga pada saat yang sama kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi utusannya, menyampaikan suara kenabian. Sebagai umat Allah tentu kita perlu setiap saat being aware, sadar, mengintrospeksi kehidupan kita supaya selaras dengan kehidupan Allah. Tapi pada saat yang sama saya kira tugas kenabian untuk menyatakan keberpihakan pada sesama, tetapi juga bersimpati kepada apa yang merupakan kehendak Allah harus terus kita nyatakan dalam kata, tindakan, dan segala sesuatu. Tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang kami bincangkan, kami persembahkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan menolong kita. Terima kasih untuk dukungan yang diberikan, baik dan membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada orang lain agar mereka juga belajar dan bertumbuh seperti kita. Memberikan like dan juga melakukan subscribe di channel Bible Study. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita mengakhiri ngulik episode ini dengan doa oleh Ibu Pendeta Agatha. Silakan Bu Pendeta. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ada banyak hal Tuhan yang kami dapatkan dari kisah tentang betapa Engkau mengasihi umat-Mu, umat Israel, yang meskipun telah berkali-kali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi mereka. Kami adalah orang-orang yang juga mewarisi keyakinan iman mereka, Tuhan. Kami mengikatkan diri kami di dalam perjanjian kasih dengan Engkau, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah di dalam jalan-Mu, dan pada akhirnya di dalam kehidupan kami boleh melihat kerajaan-Mu dinyatakan di dalam tindakan kami, di dalam tutur kata kami, di dalam tingkah laku dan sikap, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil di dalam keseharian kami. Kami percaya Engkau akan senantiasa menopang dan menguatkan kami, dan kami percaya dengan damai sejahtera yang Engkau tinggalkan dalam hati kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.